diposisikan bahawa memang yang terbaik kulit putih bercampur dengan kuning, tapi nanti di akhirat. Sedangkan kulit putih bercampur dengan merah adalah kulit terbaik di dunia. Sedangkan Nabi orang yang memiliki kulit putih bercampur dengan merah, kemerah-merahan. Kemudian tu pelengkapnya, karena kita kan sudah menjelaskan bahawa Nabi adalah seorang yang sempurna. Sedangkan bahagian yang kita jelaskan tadi lebih kepada bahagian rohaniahnya. Sedangkan kita sekarang akan kita jelaskan sedikit bahagian jasmaninya, fisiknya. Sering kita dengar bahkan diceritakan dalam Al-Quran bahawa fisik Nabi Yusuf sangat luar biasa. Dalam artian fisik Nabi Yusuf, ketampanannya, dan diberikan bukti bahawa ada seseorang bahkan sekelompok wanita yang melihat keindahan fisik Nabi Yusuf sehingga mereka tidak sadar telah menyakiti diri mereka sendiri. Sedangkan pada kasus Nabi Muhammad kan tidak pernah kita dengar ada seorang yang melukai dirinya dengan sebab terpana dengan fisik Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga ada sebagian orang yang mengambil kesimpulan walaupun Nabi tampan tetapi tidak setampan Nabi Yusuf. Sebenarnya itu bagaimana? Sebenarnya Abu Yazid Al-Maliki pernah menjelaskan bahawa ketampanan yang Allah ciptakan pertama dibagi dua. Ketampanan dibagi dua. Seperdua yang pertama diberikan secara mutlak kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sedangkan seperdua yang kedua dibelah menjadi dua lagi. Jadi dalam artian seperempat dari yang satu tadi diberikan kepada Nabi Yusuf alaihissalam dan seperempat sisanya diberikan kepada kita manusia sisanya. Dalam artian hubungan ataupun jumlah ketampanan, bahagian ketampanan yang diberikan kepada Nabi Yusuf cuma setengah dari ketampanan yang diberikan oleh Allah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi kok dalam kejadiannya yang ada kasus sehingga wanita melukai dirinya kok cuma ada pada kasus Nabi Yusuf. Sebenarnya bagaimana? Rupanya ketampanan Nabi Yusuf dan Nabi Muhammad ditutupi oleh 10 hijab. Ketampanan Nabi Yusuf dan ketampanan Nabi Muhammad ditutupi oleh 10 hijab. Sedangkan Nabi Yusuf, 10 hijab tersebut di dunia sudah dibuka. 10 hijab yang menutupi ketampanan Nabi Yusuf di dunia sudah dibuka. Sehingga tidak aneh ketika wanita Mesir melihat Nabi Yusuf, mereka mengatakan bahawa hadza laisa bashar. Ini bukan manusia, tetapi inilah malaikatun azim, malaikat yang agung. Kenapa? Karena mereka menganggap bahawa saat ada satu manusia yang bentuknya tidak bisa didapat oleh nalar mereka, sedangkan kepercayaan mereka bahawa bentuk yang paling indah adalah bentuk malaikat, maka mereka mengatakan bahawa ini bukan manusia, inilah malaikat. Tetapi kenapa pada kasus Nabi Muhammad tidak pernah terjadi hal demikian? Karena hijab yang dibukakan pada Nabi Muhammad cuma satu hijab di dunia, sedangkan sisanya akan dibukakan nanti di akhirat. Maka dari satu hijab yang dibuka saja, manusia sudah mengakui bahawa Nabi Muhammad sangat tampan. Andai kata 10 hijab yang ada pada Nabi dibuka di dunia, maka manusia akan, jangankan melukai dirinya, mungkin akan bunuh diri. Akan membinasakan dirinya. Kemudian ada hikmah yang kedua. Hikmah yang kedua, kenapa hijab Nabi Muhammad cuma dibuka cuma satu hijab, tidak dibuka semuanya. Juga itu menjadi kesempurnaan bagi Nabi dibandingkan dengan Nabi Yusuf alaihissalam. Karena ketampanan yang berefek kepada fitnah kepada orang lain tidak lebih baik daripada ketampanan yang tidak memberi efek kepada fitnah bagi orang lain. Dalam artian ketampanan yang ada pada Nabi Muhammad justru menjaga umatnya daripada hal maksiat. Tetapi ketampanan yang memberi efek kepada fitnah, justru ketampanan daripada seorang Nabi membuat umatnya terjatuh dalam hal-hal yang tidak diinginkan. Jadi justru kewibawaan yang Allah berikan pada Nabi sehingga para sahabat tidak pernah mampu melihat Nabi dalam waktu yang lama. Bahkan orang yang rencana mencibir Nabi di Mekah dahulunya, ada seorang pensyair yang luar biasa. Dalam artian semua syair yang dia buat, maka pasti syair tersebut akan didendangkan oleh seluruh masyarakat. Maka rencana kelompok Quraisy rencana memanggil orang tersebut untuk mencibir Nabi. Saat nanti orang tersebut mencibir Nabi dalam bentuk syair, maka semua penduduk Quraisy akan mencibir Nabi dengan syair tersebut. Tetapi
orang tersebut meminta untuk beliau mau mencibir Nabi, beliau harus bertemu dengan Nabi. Tapi apalah kira saat beliau bertemu dengan Nabi, bukan cibiran yang keluar, tapi pujian yang keluar. Karena saat beliau memandang Nabi, beliau mengatakan bahawa tidak sanggup aku membuka mataku kerana begitu silaunya pancaran tampannya Nabi. Sehingga yang aku mampu lihat cuma sebentar dari wajah Nabi. Ada yang rencana mereka ingin orang pensyair ini mengeluarkan kata-kata hinaan sehingga nanti kata-kata tersebut masyhur, justru yang keluar kata-kata pujian dan kata-kata pujian tersebut juga masyhur. Maka ini menandakan bahawa Nabi diceritakan seolah fisik Nabi sendiri yang memesannya bagaimana. Kan bahasanya kan demikian. Dalam artian kalau kita boleh memesan fisik kita, tentu kita akan memesan fisik dalam kondisi yang terbaik. Bagaimana bentuk hidung yang paling baik. Bagaimana bentuk wajah yang paling baik. Maka ketampanan yang ada pada Nabi diibaratkan oleh para ulama seolah-olah Nabi diberi pilihan untuk memesan bagaimana bentuk tubuhnya. Sehingga Nabi seolah-olah memesan bentuk tubuh yang paling sempurna. Sedangkan kita, bentuk tubuh kita kan penuh dengan kekurangan. Jadi karena begitu tampannya Nabi, para ulama mengatakan seolah-olah Nabi memesan sendiri pada Allah bagaimana bentuk tubuhnya, bagaimana rambutnya, bagaimana wajahnya, bagaimana kakinya. Karena bentuk yang ada pada Nabi bentuk yang paling sempurna. Dan juga bahkan bentuk warna kulit. Memang ada yang mengatakan bahawa kulit yang paling indah di surga, ada mengatakan bahawa kulit warna putih bercampur dengan kuning. Kan begitu seperti bidadari. Sedangkan Nabi kulit putih bercampur dengan merah. Para ulama istilahnya karena secara zahir agak menentang, agak adanya pertentangan antara kulit terbaik bagaimana, apakah kulit putih bercampur dengan merah ataupun kulit putih bercampur dengan kuning. Mereka istilahnya kalau dalam bahasa kita menghamalkan, rupanya untuk di dunia kulit terbaik adalah kulit putih bercampur dengan merah. Di surga nanti baru kulit terbaik kulit putih bercampur dengan kuning seperti bidadari. Makanya dalam Syamil Muhammadiyah diposisikan bahawa memang yang terbaik kulit putih bercampur dengan kuning, tapi nanti di akhirat. Sedangkan kulit putih bercampur dengan merah adalah kulit terbaik di dunia. Sedangkan Nabi orang yang memiliki kulit putih bercampur dengan merah, kemerah-merahan. Berarti Nabi memiliki warna kulit yang paling sempurna di antara yang sempurna.